Itu yang kami pertanyakan sampai ke KPK. Udah sampai KPK kok. Oh, udah sempat Sampai. lapor ke Udah ke KPK, MK Pak, sudah, ya? udah ke MK, ke KPK semua. Kita udah terus melawan kok. Bahwa ini ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar di podcast UBR. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Salah satu pendiri yayasan ini, Yayasan Universitas Baitur Rahim, Bapak Rektor kita yaitu Bapak Dr. Filius Chandra, SEMA. Selamat pagi, Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini cuaca mendung ya, Pak ya? Iya. Baru setelah berapa hari panas di Jambi. Sekarang kegiatannya apa nih, Pak? Kalau sekarang kegiatan ya karena mahasiswa baru masuk kan, jadi sekarang kita banyak mengerjakan hal-hal yang untuk pengembangan berikutnya gitu. Oh, pembangunan berikutnya. Ya. Ya, sedikit informasi untuk teman-teman semua. Baitur Rahim yang sebelumnya sekolah tinggi udah berubah menjadi universitas. Ada 3 prodi baru. Apa aja, Pak, prodinya, Pak? Prodi baru kita saat ini yaitu S1 Ilmu Hukum, kemudian S1 Ilmu Manajemen, dan S1 Ilmu Psikologi. Oke, itu 3 prodi yang baru ada di Universitas Baitur Rahim. Bagi yang mau gabung, boleh, mumpung belum tutup, bisa dikontak admin kami. Selain di kampus nih, Pak, biasanya Bapak apa sih kegiatan di luar, Pak? Ini saya lihat ada beberapa konten Bapak ya di internet itu seputar rektor gunung, rektor touring. Itu gimana sih awal mulai bisa dapat? Iya. Jadi kalau kita bicara kegiatan saya di luar banyak sekali gitu. Organisasi yang saya ikutin, baik itu ormas, kemudian kemasyarakatan yang sifatnya kedaerahan, kemudian juga hobi. Kalau hobi ada 2 hobi saya sekarang nih, yaitu pertama touring, naik motor, udah sampai kemana-mana naik motor, kemudian naik gunung. Kalau yang sifatnya organisasi ya sampai hari ini masih Koril ISQ, kemudian Ketua Forum Kader Bela Negara Provinsi Jambi, Ketua Gebu Minang Provinsi Jambi, kemudian beberapa pembina di organisasi lain. Nah, dan juga ada beberapa lagi saya saking banyak lupa pula sudah namun-namunnya. Karena terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak gitu kan. Menarik nih, Pak. Untuk touring paling jauh kemana, Pak? Bawa motor, Pak? Saya yang paling jauh itu di bulan Desember tahun 2022 sampai awal Januari, itu dari Jambi menuju Kota Bima. Nusa PP, ya, Nusa Tenggara Barat ujung. NTB ya, Pak ya? NTB. Itu perjalanannya saya dari mulai itu dari rumah, pulang kembali ke rumah itu 6.508,2 km. Total perjalanan. Berapa hari itu, Pak? 27 hari. 1 bulan hampir ya, Pak ya? Luar biasa. Untuk gunung sendiri, Pak, kan Bapak suka ya naik gunung katanya. Gunung mana aja, Pak, yang udah Bapak daki? Ya gunung sih belum banyak lah, karena kan baru mulai naik gunung ini di tahun 2020. Waktu itu ketika melihat sebuah konten gitu ya, ada mahasiswa yang wisuda diri di puncak gunung gitu. Nggak tahu tiba-tiba masuk dalam pemikiran saya itu, kenapa bukan saya aja yang wisuda dari puncak gunung gitu. Itu awalnya, terus mulai latihan, terus saya kontak MURI, Museum Rekor Indonesia kan, ternyata belum ada itu ide untuk seorang rektor mewisuda dari puncak gunung, dan kampusnya sendiri pun belum ada gitu di dunia gitu kan, Indonesia saja di dunia. Saya lapor ke MURI, oke siap, tolong blok, jangan ada yang ide itu diambil kan. Mulai saya latihan. Sebelumnya saya nggak pernah naik gunung tuh waktu SMA. Waktu sekolah di SMA 1 Bukit Tinggi, jadi hampir setiap minggu sering naik gunung dulu. Tapi tahun 87, 88. Karena Bukit Tinggi kan banyak gunung-gunung, Pak ya, kalau dulu di kan Padang. kekuatan kaki udah terlatih di sana setiap hari kan. Kalau sekarang waktu itu benar-benar nggak ada fisik sama sekali. Jadi saya latihan sekitar 3 bulan, mulai pendakian pertama ekspedisi, kemudian latihan berikutnya lagi di gunung agak lebih tinggi, yang ketiga baru naik untuk mencari rekor MURI tersebut. Tapi yang menariknya adalah saya itu kan itu COVID itu. Iya, waktu itu 2020 COVID itu kan. Saya 1 minggu sebelum pendakian baru dinyatakan sehat dari COVID. Dan tidak direkomendasikan untuk naik gunung. Karena waktu itu masih di ronsen, paru-parunya masih berantakan masih. Karena baru sembuh dari COVID, Pak ya. Kan? Tapi saya tekad saya bulat berangkat, dan alhamdulillah disuruh bawa oksigen segala macam, malah
yang pakai oksigen malah mahasiswa yang pakai oksigen. Sayanya tancap terus ya. Yang biasanya orang 8 jam sampai puncak, saya 5 jam udah sampai 5 puncak. jam sampai puncak. Puncak sekali langsung, kita langsung nginap di puncak. Nggak bisa di bawah, Di karena bawah kalau di nggak bisa. bawah nggak terkejar untuk persiapan acara. Oke. Itu berapa orang tuh Pak, Bapak waktu itu Kita naik? bawa mahasiswa satu yang untuk simbolis, Ya. mahasiswa yang mau wisuda, kemudian presiden dan wakil presiden BEM, kemudian bersama kru tuh bersama Akamsi ya, Ya, anak kampus Akamsi, sana. ya. Nah, itu ada 21 orang. Oh, 21 Tim, orang. ya. Berarti rame-rame Pak ya? Rame, naiknya. rame. Oh, berarti pada saat itu Bapak istilahnya modal nekat juga ya Pak ya? Udah disarankan jangan, tapi Bapak tetap Ya. ini gitu ya? Saya begitu orang yang suka tantangan. Suka tantangan. Sekarang pun Bapak ada rencana lagi kah touring ataupun naik gunung Kalau untuk touring mah selanjutnya? setiap bulan ada aja terus touring. Oh, Walaupun nggak sering, Pak, sejauh ya? dulu. Nggak sejauh dulu lagi, karena waktu sekarang kan. Oh ya. Kalau dulu kan masih stikes, nggak terlalu banyak aktivitas. Begitu jadi universitas, aktivitasnya meningkat. Kemudian juga kita sekarang banyak berhubung dengan pemerintah daerah. Gitu. Jadi sehingga kita kadang-kadang dipanggil untuk diskusi dan segala macam. Jadi memang hal-hal yang dulunya kita nggak dilibatkan, karena udah universitas kita dilibatkan. Banyak Lebih dilibatkan banyak, juga Pak ya. betul. Terakhir touring kemana nih Pak, bulan lalu atau kapan? Berapa? 2 minggu yang lalu baru 2 minggu lalu. ke Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ini besok hari Kamis, Jumat pagi udah ke Padang lagi. Oh, Sumatera itu Barat. rame-rame Pak atau Sendirian gimana Pak? aja. Sendirian Pak? Sendirian. Oh. Sendirian. Solo touring berarti Pak. Solo, saya. Oke, menarik nih Pak. Saya ada pertanyaan, dan untuk Baitur Rahim sendiri, itu sejarah terbentuknya gimana sih Pak? Bisa timbul, oh iya nih sampai sekarang udah jadi universitas, itu gimana awal mulanya gitu Pak? Baik, kisahnya panjang. Berawal dari sebuah musola kecil di TAC sana, gitu. Yang sekarang jadi SMK segala macam. Oh, yang ada sekolahnya TAC, situ Pak ya, ya. satu lingkungan. Oke. Jadi itu masih, waktu itu musola itu mau dibuat sebuah jadi masjid. Yang sekarang jadi Masjid Baitur Rahim sekarang itu. Jadi setelah masjid itu berdiri tahun 80 berapa saya lupa itu. Kemudian dibuatlah yayasan. Yayasan itu ada 7 orang, termasuk orang tua saya sebagai pendiri yayasan. Foundernya. Oke. Dibentuklah pertama TPA sama TK. Kemudian tahun 93 Bapak membuat sekolah kesehatan atau Akper. Oh, Akper. Akper swasta pertama di Sumatera itu. Oh, Itu. Jadi iya. visioner lah Bapak itu kan. Jadi sehingga berdirilah Akper itu tahun 93. Itu lokasinya masih di Sana TAC di itu Pak? TAC. Oke. Kemudian berjalan waktu, tahun 2000 ada perubahan peraturan pemerintah mengenai yayasan tidak boleh mengelola perguruan tinggi. Kemudian berubah lagi bentuk menjadi PT waktu itu. Kemudian tahun 2002 berubah lagi, harus ke yayasan lagi. Oh, Karena balik ke nirlaba yayasan kan. lagi. Iya, nirlaba. Kalau perguruan tinggi kan nirlaba. Nah, jadi akhirnya berubah lagi ke yayasan. Nah kami pada saat itu Bapak memutuskan untuk tidak memakai nama yayasan. Berubahlah menjadi perkumpulan. Yang pada saat itu undang-undang perkumpulan itu belum fix. Oh, belum. Belum ada Belum pengesahan ada segala macam. Agak kesulitan lah begitu. Tapi bisa keluar. Nah, yang susah itu berurusan ketika mau ada urusan ke bank, urusan ke apa, itu legalitas agak Ya, susah. karena itu belum kan. diakui Pak Karena ya. belum diakui kan. Betul. Belum ada undang-undangnya. Ya. Tapi seiring waktu 2004 apa nggak salah. Yayasan ini sempat ada kendala lah dalam operasional sehingga terjadi perlu di support oleh pihak lain. Tapi tidak ada yang mau support, ya akhirnya kita bersepakat di yayasan tersebut untuk mengambil alih. Kita serahkan kepada orang yayasan, siapa yang mau ngambil alih silakan. Nah, tapi pada saat terakhir tidak ada yang sanggup karena memang biaya besar waktu itu. Nah, kita pun juga kesulitan pada saat itu kan. Tapi karena kita nekat, kita ada juga yang bisa kita pikirkan gitu ya. Ada pandangan Pak ya. Akhirnya kita kelola. Jadi yang tadinya bertujuh Bapak sendiri. Oh, jadi orang tua Bapak Bapak sendiri. ambil gitu kan, dia ambil alih lah gitu, seperti ambil kelola. Dan semua menyetujui, ada rapat, kita rapat khusus untuk mengenai hal itu. Kemudian setelah itu kita langsung rubah menjadi sekolah tinggi. Dari 2005 Maret keluar. Saya dari mulai pengurusan pembuat proposal, ngurus semuanya gitu kan, sampai ke dikti segala macam itu saya ikut semua. Oh, jadi dari awal pembangunan perubahan stikba Bapak udah Sudah, ini saya ya? sudah terlibat langsung dari situ, dari awal gitu kan. Nah, sehingga akhirnya tahu persis bagaimana perjalanan dari sekolah tinggi ini dulu gitu. Bagaimana susah dukanya gitu kan. Iya. Dengan kondisi babak belur, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan. Yang mana yang paling berat itu adalah ketika mau ngambil izin. Oh, kenapa tuh Pak? Waktu ngambil izin itu, persyaratan yang paling utama itu, yang selesai ini tinggal izin lagi nih, harus punya uang 6,5 miliar. Oh, uang besar. Di dalam bentuk apapun gitu. Oh, termasuk aset pun dikatakan No Oh, aset. enggak. Uang cash. Uang cash ya Pak Uang ya? cash.
Oke. Itu syarat utama itu. Kami nggak punya uang, jangan untuk ke Jakarta aja susah minta ampun cari uang gitu kan. Memang betul-betul sulit itu. Iya. Memang bukan main-main, memang kita susah untuk pergi berangkat aja sampai nggak ada mobil segala macam kita dulu waktu mau ngambil apa, ngurus-ngurus ini nggak ada mobil, jual ini segala macam lah. Memang bukan dari nol, dari minus. Dari Kita minus, ngurus Akper ini menjadi Stikes ini kan. Stikes, ya. Ada teman yang akhirnya mau minjami angka 6,5 miliar, tapi tetap aja ada apa kan? Iya, ada jaminannya lah. Bukan jaminan, ada apa namanya? Ada biaya. Gitu. Biayanya. Oke. Jadi pinjam cuma 1 hari, hanya untuk apa aja? Tuh. Formalitas Pak ya bahasanya. Bukan, untuk ngeprint aja. Oh, oke. Hanya Untuk ngeprint aja. untuk kelengkapan administrasi Ya, lah ya bahasanya. jadi kan begitu udah masuk, jadi misalnya saya, misalnya pihak bank, itu berkompromi bertiga. Jadi saya uang masuk angka segini 6,5 miliar, Ya. langsung dibekukan oleh bank, nggak bisa transaksi, auto debit besok pagi pindah ke yang punya uang lagi. Oh, langsung balik ke yang punya Langsung uang. balik. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain uang itu. 1 hari tok. Istilahnya numpang aja lah uangnya Pak. Ya, numpang masukin ke rekening aja, cuman habis itu sudah. Ya, itulah fotokopi itu yang saya bawa saya ngambil ya. Ngambil izin itu saya. Ini Pak Direktur, langsung keluar izin. Oh. Itulah kisahnya luar biasa. Allah kasih pertolongan. Kalau tidak ada itu, nggak akan ada yang namanya Stikes Baitur Rahim. Karena 6,5 miliar rasanya, wow. Dari mana ya Pak? Dari mana gitu kan? Betul. Dengan uang sebesar itu. Mana zaman dulu itu tahun 2005 Pak ya? 2005. Uang yang cukup besar lah pasti. Besar sekali itu kan. Akhirnya 2005 berjalan, terus tahun 2000 berapa gitu ya, 2012-an lah. Bapak berkeinginan untuk jadi universitas, tapi mungkin SDM kita nggak siap, banyaklah problem gitu ya. Namanya juga kampus yang ada di Jambi ini boleh dikatakan untuk kemajuannya sangat stuck atau lambat. Contohnya waktu kami masih di bawah L2 Dikti 10 gitu. 4 provinsi, Sumatera Barat, Riau Kepulauan, Jambi. Yang paling rendah tingkat pendidikannya yang apa ya di Jambi. Oh, Jambi terus. Jambi sampai hari ini untuk sekolah swasta, profesornya hanya 2, Umbari dengan Unama. Kalau ada provinsi lain, udah banyak Pak ya udah banyak profesornya. Itu salah satu contohnya kenapa agak lambat pendidikan di Provinsi Jambi. Apa sih biasanya Pak penyebab utama kenapa perguruan swasta ini profesornya sedikit? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan hal ini atau gimana Pak? Jadi gini, pendapat Bapak? sebenarnya kalau mengenai profesor itu kan keinginan dari dosen masing-masing. Dari pribadi individu masing-masing dosen. Dosen masih banyak berpikir itu adalah ngajar. Nah, ngajar itu lebih utama daripada penelitian, pengabdian gitu kan. Tridharma pendidikan Tridharmanya yang nggak seimbang. Nggak seimbang. Ditambah lagi yayasan yang ada di Jambi ini agak sedikit tertutup mengenai hal-hal tersebut. Nggak beberapa yang apa nih? Yang masih terbuka. Contoh, kita kan ada juga asosiasi pengelola yayasan gitu kan. Dan itu nggak pernah hadir. Yang hadir itu pimpinan perguruan tinggi saja ketika rapat. Ya mau apa? Mau maju gimana? Sementara untuk mengambil sesuatu saja misalnya gini, mau pengembangan nih, yayasan nggak setuju sudah nggak bisa. Nah, akhirnya susah dosen jadi. Yang mau cari itu hanya beberapa perguruan tinggi yang betul-betul memahami perlunya pengembangan. Dan beberapa dari kita gitu ya, termasuk kami sendiri lah gitu. Kami ini sangat memahami itu. Tapi permasalahan sekarang ini adalah kondisi penerimaan mahasiswa baru kita sekarang ini. Yang bermasalah di seluruh Indonesia loh, bukan seluruh di Jambi aja. Tapi seluruh Indonesia dengan kebebasannya PTNBH ini ya, PTNBH ini yang mengakibatkan penurunan jumlah mahasiswa baru untuk swasta. Itu yang membuat kita, alhamdulillah ya, pemerintah tahun ini udah sedikit mengetatkan jadwal penerimaan. Kalau dulu kan bebas tuh sampai Oktober masih ada penerimaan kan, dengan segala jalur gitu ya. Nah, sekarang udah enggak Pak ya? Sekarang 31 Juli. Tahun besok masih 31 Juli. Walaupun kami kemarin ketemu dengan Pak Menteri menyampaikan akan kita coba, tapi sebelumnya sepertinya sudah keluar data jadwal itu. Nah, kemarin kami juga menyampaikan kepada Pak Menteri Pendidikan, Dikti Saintek ya, bahwasanya bukan hanya jadwal, tapi juga jumlah mahasiswa yang akan diterima di kampus TN negeri. Nah, gitu. Karena udah banyak sekarang perguruan tinggi swasta yang tutup. Jogja 12 sudah. Di Jogja Pak ya. Jambi udah berapa sudah tutup sudah kan. Bagaimana mengembangkan dosen menjadi lebih baik gitu, kalau seandainya tidak ditunjang oleh kemampuan dari yayasan tersebut. Berarti korelasinya juga dengan banyaknya mahasiswa, yayasan juga jadi mampu untuk mengembangkan dosen gitu Pak ya. Saya contohkan saja lah gini. Gunadarma. Betulan sahabat saya gitu kan. Itu anggaran per tahunnya 1,8 T. Wow. Mau ngapain aja bisa kan? Iya, bebas mau ngapain. Bebas mau kemana aja duitnya kan? Mau penelitian, pengabdian. Termasuk kesejahteraan dari para dosen dan karyawannya.
Kalau kita kan di sini masih mainnya di bawah masih belasan, nggak sampai belasan kadang-kadang yang dikelola gitu kan. Iya. Ya paling-paling sekitar berapa belas miliar lah setahun gitu ya. Setahun ya, Pak. Kita kelola. Oke, menarik nih Pak. Sebelumnya kan Stikbay Pak ya, Sekolah Iya. Tinggi Ilmu Baitur Rahim, Kesehatan Baitur Rahim. Bisa ke UNIF, bisa upgrade ke UNIF, itu gimana sih cerita pertama ya Pak? Karena teman-teman di Jambi ya terutama khususnya itu masih kayak, nah bukannya itu masih sekolah tinggi gitu kan? Oh udah UNIF sekarang gitu. Ya itu menarik ini sebenarnya. Dari dulu gitu ya. Tiba-tiba saya bawa adik saya kan ketua perkumpulan Bu Fitriana Fadlan gitu kan. Dalam rapat kerja L2 Dikti Wilayah 10 di Padang, di situ dia banyak kenal lah dengan orang-orang baru gitu kan. Di situ baru share dia, wah kayaknya harus jadi universitas. Ya. Padahal dari dulu kita sudah sampaikan kan. Iya. Cuman karena belum connect sih kan. Begitu saya sering ajak, aku connect. Begitu dia connect, saya tinggal jalan aja lagi. Karena kan biar bagaimanapun tetap di perkumpulan yang jadi motornya kan. Iya, motor penggeraknya. Nah, dan satu hal lagi yang kami rasakan sebuah keberuntungan lah ya. Kami ini masuk dalam program intensifnya Dikti. Jadi perubahan bentuk atau kami ini penggabungan namanya. Jadi 2 yayasan yang kita gabungkan menjadi universitas. Oke. Kalau perubahan bentuk saja agak sulit dan tidak ada bantuan pemerintah. Oh, karena ini 2 yayasan digabung jadi satu. Nah itu program pemerintah. Merger itu Pak ya, Merger. bahasa itu ya. Nah, Oke. Jadi di penggabungan namanya. Jadi itu dibiayai pemerintah. Kami dapat bantuan dari pemerintah tuh 180 juta untuk biaya itu. Oh, untuk pengurusan Semua. perubahan bentuk Jadi kita tadi, nggak Pak, keluar ya? uang. Oh, oke. Tapi kan persiapan gedung segala macam Tetap kita. Itu kan pribadi ya Pak Iya, ya. itu pribadi gitu. internal kan. Oh, jadi awal mulanya tuh ya karena berawal adik Bapak ikut Iya, gitu kan. Jadi sharing akhirnya punya nyambung connect berubah jadi UNIF. Dan dia semangat sekali gitu kan. Oh. Nah, dengan semangat itu tentu saya yang paham betul bagaimana mekanisme di lapangan kan ya tinggal support aja lagi kan. Iya, tinggal bantu apa yang dibutuhkan gitu Kan Pak ya. selesai, ini selesai. Dan kami terus terang saja termasuk yang paling cepat dalam pengurusan ini. Berapa tahun tuh Pak? Nggak sampai setahun kurang lah. Oh, setahun kurang Pak ya. Kemudian setelah izin keluar, itu pun masih banyak proses yang harus kami lakukan. Perubahan data segala macam bla bla gitulah ya. Dan itu ada yang setahun, setelah itu baru bisa dia Jadi UNIF gitu Pak ya. baru bisa dia kalau wisuda atas nama universitas. Kami 3 bulan bersih selesai. Oh. Karena dalam satu urusan misalnya data gitu ya, itu biasa 3 bulan. Itu nanti untuk perubahan apalagi banyak lah perubahan itu 3 bulan misalnya itu. Oh, banyak jenisnya itu satu perubahan itu 3 bulan Iya, gitu 3 Pak ya. bulan. Oke. Kami alhamdulillah karena kami lincah gitu. Dapatlah kami selesai dalam 3 bulan semuanya. Semuanya. Luar biasa. Perjalanan sampai Universitas Baitur Rahim ini pasti ya manis pahitnya udah dapat lah Pak ya. Woi, sangat. Karena memang perubahan universitas ini cita-cita kami bersama lah dengan keluarga gitu kan. Apalagi ini kan perkumpulan ini kan sebenarnya isinya adalah Bapak, Ibu, adik saya. Sama Bapak, ya. Jadi ada berlima. Sekarang adik yang nomor 2 kan sudah meninggal. Jadi anaknya masuk sekarang sebagai perkumpulan. Perkumpulan Pak ya. Ya, jadi itulah kami yang mengelola baik rumah sakit maupun di kampus ini. Di bidang pendidikan. Tapi secara administrasi berbeda. Terpisah, PT, Pak, ya. Satu PT rumah sakit, satu lagi ya perkumpulan Baitur Rahim. Perkumpulan Baitur Rahim yang khususnya di kampus Pak ya, ya. kampus dan pendidikan lah, Ya. SMA, SMK gitu Ya. Pak ya. Apa sih Pak visi misi Universitas Baitur Rahim ini untuk memajukan pendidikan khususnya di Provinsi Jambi Pak? Karena mengingat di saat kampus-kampus lain belum tentu nih bisa berubah bentuk jadi universitas, Baitur Rahim dapat khusus dari Dikti untuk berubah jadi UNIF gitu kan, dapat perlakuan khusus lah kita katakan. Iya. Sebenarnya kalau perlakuan khusus itu semuanya sama dengan yang lain dapat. Kalau sesuai dengan aturan yang berlaku oleh Dikti, syaratnya gitu. Sesuai dengan regulasi Pak ya. Regulasi yang Dikti keluarkan. Nah, itu sih bisa saja siapa saja. Tapi tentu perlu keseriusan dari pengelola untuk mendapatkan itu. Kalau kalau kita ini sekarang kampus kami ini kan kalau visinya tentu secara global. Karena kita ini nggak bisa lagi bicara hanya lokal atau nasional. Karena kebutuhan tenaga kerja sekarang ini daya serapnya justru banyak di luar negeri. Oke. Ya, walaupun dalam negeri itu ada, cuman sudah mulai terbatas. Makanya kita bekerja sama dengan Filipina, dengan Jepang, mobil khusus Jepang lah. Kita kerjasamanya sudah dalam bentuk magang. Oh, jadi mahasiswa di Baitur Rahim tuh magangnya bisa ke Jepang Pak ya? Selama setahun. Dan itu diakui kan, itu kan dulu namanya tuh, kalau sekarang saintek berdampak ya. Kalau dulu kan pertukaran tuh apa namanya, lupa saya. Kita manfaatkan aja itu. Jadi nanti begitu dia selesai dari magang selama setahun,
Dia tinggal wisuda datang ke sini. Itu Karena di dia praktek. semester terakhir berarti Pak ya? Iya, Kalau semester S1 depan. berarti di Iya. semester 67. 67. Tuh, jadi dia tinggal udah pulang tuh tinggal buat skripsi selesai langsung dia. Nah, jadi itu yang kita lakukan dan sudah ada beberapa yang sudah menyelesaikan. Nah sekarang kita mau ngulang lagi nih karena ada beberapa kendala kemarin ini di Jepangnya sendiri gitu kan terkait politik, ekonomi segala macam. Karena memang dua negara ini kan apalagi permasalahan kemarin kira orang Jepang agak sedikit defend terhadap orang Indonesia. Kalau untuk Provinsi Jambi sendiri nih Pak, pandangan Bapak terhadap mahasiswa dan mahasiswi yang sekolah di Universitas Baitur Rahim, pandangan Bapak untuk memajukannya gitu. Arti kata supaya pendidikan di Provinsi Jambi ini jauh lebih baik lah gitu daripada provinsi lain. Karena kan tadi dari data yang Bapak bilang Sumbar, Kepri dan Pekanbaru itu Jambi paling bawah ya justru. Faktor yang paling itu peran pemerintah yang bukan kurang ya. Pemerintah provinsi tidak ada ketersangkut pautannya dengan kampus. Dengan kampus, oke. Karena kampus ini kan urusan langsung ke Kementerian pusat. Pak ya. Ke pusat langsung Oh, pusat, kementerian. ya. Nah, jadi pemerintah daerah bisa memberikan bantuan dalam bentuk hibah-hibah, tetapi tentu tidak menjadi prioritas gitu. Karena tidak ada kewajiban. Oh ya, Nah, jadi tidak. itu salah satunya. Tapi di beberapa provinsi yang punya APBD yang kuat, seperti di Pekanbaru, mereka bantu. Pemerintahnya mau bantu Pak Iya, ya. bahkan ada mobil dinas dikasih sama pemerintah daerahnya gitu Iya. untuk masing-masing kampus. Ada juga sampai ngasih bantuan per tahunnya 1 miliar untuk beasiswa Oke. khusus untuk kampus itu gitu. Jadi kita di Jambi tidak ada itu perhatian itu sebenarnya. Cuman kan ada juga yang bantuan sekarang kayak beasiswa oleh Dumisake Pak Haris ya, bagus sekali Pak itu. Gubernur ya. Ya, cuman kan terbatas. Masih terbatas Pak ya. Terbatas, kemudian juga pembagiannya pun tidak dilibatkan, hanya dilibatkan beberapa swasta. Oh, Dan akhirnya tidak rata. Jadi nggak semua Pak ya. Sementara kita di swasta ini kan ada asosiasi nih, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia gitu kan, yang membawai seluruh perguruan tinggi Indonesia. swasta. Dan kebetulan saya ketuanya gitu. Oh. Saya sampaikan ke Pak Gubernur, ya, cuman belum diajak lah gitu, Ya. untuk membahas ini gitu. Karena yang selama yang diajak dari UM Muhammadiyah gitu. Oh, Muhammadiyah. Muhammadiyah segala macam. UIN juga. Belum asosiasi sih. Asosiasi belum diajak lagi. Belum diajak ke Ya. asosiasi. Mudah-mudahan Pak Gubernur dengar nih. Ya, Ajak mungkin APTISI Pak sebagai yang mengepalai gitu ya, mengetuai perguruan tinggi swasta Indonesia di Jambi Pak. dan mudah-mudahan lebih diperhatikan lah Pak ya. Iya. Selanjutnya untuk Baitur Rahim sendiri nih Pak, Universitas Baitur Rahim. Gimana sih cara meningkatkan kualitas pendidikan terutama untuk mahasiswa dan mahasiswinya di kampus supaya jadi lebih baik Pak? Kalau kami di sini nih dosen wajib untuk penelitian dan pengabdian. Itu yang pertama. Wajib pengabdian itu 2 kali setahun, penelitian setahun sekali. Setahun sekali. Kemudian peningkatan diri dalam hal pelatihan-pelatihan, kemudian mengikuti perkembangan baik itu dalam bentuk kurikulum dan segala macam. Karena kurikulum itu sekarang kita terus evaluasi. Karena kurikulum itu harus kita ikuti sesuai dengan keinginan pasar. Kalau dulu kan kurikulum itu 5 tahun sekali diganti. Oh, kayak pas ini Pak ya sebelumnya ya. Ya, 5 tahun sekali ganti. Sekarang nggak mana lagi, nggak dapat waktu kadang-kadang. Kadang-kadang bertumpuk tuh, kurikulum ini. Tapi yang membingungkan jadi nanti mahasiswa juga sih sebenarnya. Karena setiap ada perubahan dari pemimpin, gitu, kementerian, ada hal baru terus. Ada ide baru terus Pak Ada ya. ide baru terus. Ide bagus-bagus, cuman yang lama belum tuntas itu. Jadi nggak berkembang lah Pak ya. Berkembang. Cuman kan repot. Oh, oke ngerti. Karena perubahannya terus-terus ya Pak ya. Terus-terusan gitu kan. Tapi kita yang nggak bisa kita mengelak dari itu. Kita harus ngikutin semua jalur atau perkembangan itu gitu. yang lalu belum selesai tuntas, udah datang lagi PR baru Pak ya. Iya, gitulah tuh. Dosen jadi admin juga jadinya kan. Jadi banyak kerjaan yang menumpuk justru Iya. Pak ya. Yang seharusnya banyak dia bisa meneliti, banyak mengabdi, akhirnya Terganggu gara-gara ya, PR tadi Pak ya. banyak sekali. Belum laporan ini, laporan itu kan banyak sekali itu. Untuk pengabdian sendiri itu Pak di Baitur Rahim itu khususnya apakah bisa kerjasama gitu Pak untuk misalnya ada ngambil bukan beasiswa ya apa sih bahasanya, dana hibah dari Oh iya, tempat lain ke Ada. sini bisa gitu Pak ya. ada. Contohnya dari pemerintah daerah Tanja Barat dulu kan, kita mengenai stunting. Mau mengenai stunting. Stunting di beberapa pemerintah kabupaten lain juga begitu seperti itu. Dalam hal pengumpulan data, pengolahan data, sampai itu nanti mereka turun juga ke lapangan kan. Nah, itu pemerintah yang bantu. Kalau yang lain dari DIPTI
Dari Dikti. Dari Dikti ada juga pengabdian. Ini sekarang besok nih pelepasan mahasiswa untuk pengabdian masyarakat di dosen dan BEM. Mahasiswa ya. BEM Oke. di Tanjung Timur. Biaya dari Dikti 120 juta. Berarti itu bentuknya kerjasama gitu Pak ya, kalau Iya, kerjasama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. masyarakat desa ya. Iya. Tahun sebelumnya di Batanghari, saya lupa nama kampungnya, itu dengan Sukona Dalam. Oh, dengan SAD di SAD di sana. Batanghari Pak ya. Batanghari itu besar 240 juta. Selama berapa lama itu Pak? Tahun. Setahunan Pak, setahun Iya. penuh Ya ya? selama masa satu periode lah kan. Satu periode. Menarik nih Pak, kan udah jadi UNIF ini ada prodi baru nih Pak. Kenapa sih prodi yang diambil tuh psikologi, manajemen, dan ilmu hukum Pak? Apakah ada opsi selain ini atau cuma ini opsinya gitu Pak? Sebenarnya banyak opsinya. Oh, banyak opsi Pak ya? Cuman kalau saya itu kan basic saya itu manajemen, mana ekonomi gitu ya. Saya paksakan juga untuk buka ekonomi itu, manajemen itu karena untuk bagaimana meluruskan jalan saya ini agar bisa menjadi kalau dapat nanti di ujung jadi profesor. Oke. Karena harus linear tuh kan. Nah, kalau hukum ini kayaknya nggak ada mati-matinya gitu. Nah, ekonomi juga nggak ada mati-matinya kan. Nah, kalau psikologi saat ini sangat dibutuhkan. Karena di Jambi cuma satu Pak ya, cuma Unja Ya, dan Unja. Dan Bait Rahim kedua. satu lagi ke depan dengan maraknya media sosial dan segala macam ini berdampak terhadap psikologi anak yang semakin, ya kita lihat sendirilah bagaimana perkembangan anak-anak sekarang kan. Iya. Tidak ada rasa. Bahkan sekarang ini banyak ditemukan anak-anak itu tidak bisa merasakan apa rasa sedih, tidak bisa merasakan rasa marah, tidak tahu bagaimana mengekspresikan sesuatu. Itu kan banyak penyakit sekarang. Itu akan sangat dibutuhkan sekali psikologi ke depan. Apalagi sekarang kan sudah lagi ada talent DNA. Iya. Nah, itu Udah. makin berkembang lah sekarang. Pokoknya makin keren-keren lah. Tapi yang dasarnya tetap di psikologi. Kalau untuk hal tersebut. Ilmunya semakin banyak Pak ya. Iya. Maksudnya semakin maju zaman, semakin aneh-aneh juga Makin sebetulnya yang bisa apa ya, yang timbul gitu akibat dari gadget mungkin, akibat dari tontonan Pak ya biasanya ya anak-anak ya. Dulu introvert, extrovert, sekarang introvert. Ada satu lagi tuh pertemuan. Ambivert Pak. Ambivertnya Iya, baru lagi itu kan. dua itu. Baru lagi tuh. Perkembangan ilmu yang tidak bisa kita hindari dan kita pun harus berkembang terus. Kalau enggak kita akan tinggal. Diam tertinggal ya kan, kalau lambat ya udah Habis. bakal habis dia. Oke, tantangan Pak untuk Bapak sendiri lah sebagai pemimpin itu apa sih Pak untuk memajukan kampus ini? Tantangan ke depannya yang sedang Bapak hadapi sekarang juga. Tantangan kami itu cuman di kebijakan pemerintah sebenarnya. Kalau internal insya Allah lah bisa kita atasi gitu. Karena apalagi di kesehatan gitu, masih terjadinya dua friksi gitu antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan Dikti. Masih tarik menarik mengenai uji kompetensi, kemudian masalah kolegium yang membuat kurikulum. Kolegium itu kan nggak, ya kayak kurikulum itu urusan Dikti itu. Betul. Ya, urusan pendidikan kan. Iya. Udah masing-masing udah overlap. Oh ya. Jadi sehingga akhirnya kita yang di bawah ini Yang kebingungan Pak ya. kebingungan gitu kan. Contoh yang paling, nah ini kita tanya lah, saya mau tahu. Kolegium mengadakan uji kompetensi gitu ya. Terus keluar sertifikat. Yang uji bukan saya, bukan kampus. Iya. Sertifikat keluar, tanda tangan rektor ada di situ, stempel rektor ada di situ. Tapi nomor surat nggak ada. Kira-kira itu yang mengeluarkan sertifikat kan kolegium. Kolegium ya. Fungsi saya situ ngapain tuh tanda tangan saya sebagai rektor situ? Iya, karena Bapak nggak nguji sebetulnya Pak ya. Nguji kagak. Eh, Sudah itu tidak ada nomor surat saya. Betul. Ya tidak ada arsip di kampus. Arsip di kampus juga nggak ada, tapi Bapak harus tanda tangan Tanda gitu. tangan. Dan lebih celakai lagi sekarang ini adalah tanda tangan saya diminta, stempel saya diminta, mereka yang ngerjain semua. Oh, urusannya mereka semua Mereka gitu ya. semua. Bapak cuma terima tanda tangan sama Dengan tangan, tanda tangan cap aja. Cap saja. Enggak ada lagi, semua lepas sudah ke mereka semua. Oh, udah di mereka semua sekarang Pak malah ya. Jadi nggak ada apa-apa, cuman saya pertanyakan kepada Pak Menteri, Pak Menterinya kemarin ketawa, kok bisa gitu ya katanya. Mensesdikti Saintek kan, kok bisa gitu ya katanya. Ya itu yang terjadi Pak, waduh katanya, udah kacau nih mana apa nih administrasi nih gitu kan. Oh, ya, perlu ada perhatian Pak ya khusus terkait hal itu gitu kan. Ya masa sih orang-orang profesor, doktor di kolegium itu nggak paham sih masalah Administrasi, sih. Masalah dasar sebetulnya. Dasar Pak ya. banget itu kan. Karena mohon maaf ada uang di situ. Kami mempertanyakan mengenai uang tersebut itu bagaimana. Kalau kita menetapkan sebuah angka, yang kita akan jabarkan itu pertama apa? Kenapa angka ini muncul? Oke, Apa yang membuat angka ini muncul? betul. Apa penyebabnya Pak ya Ya. angka ini muncul? Maka angka 3.000 atau 275 itu muncul itu apa? Komponennya apa? Maka di situ angkanya. Sementara pengeluaran jelas kok. Apa pengeluaran? Pertama pengawas plus biaya-biaya lah kan. Terus sewa tempat ujian. Ujiannya.
dan biaya lain lah. Itu sudah ada angka yang sudah positif angka segitu. Lebih kemana? Itu yang kami pertanyakan sampai ke KPK. Udah sampai KPK kok. Oh, udah sempat Sampai. lapor ke Udah KPK, KMK Pak, sudah, ya? udah ke MK, ke KPK semua. Kita udah terus melawan kok. Bahwa ini ketidakadilan. Itu laporannya atas nama siapa, Pak? Maksudnya Organisasi. organisasi. Kebetulan saya di HPTKes namanya, Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia. Saya kebetulan wakil ketua 3 nasional. Oh, di bidang langsung wakil ketua Kesehatan, 3 gitu, ya, Pak, ya? langsung ketua 3 saya di pusat. Selalu ikut lah kalau hal-hal seperti itu. Jadi ketika Bapak pertanyakan, bahkan KPK udah ngasih jawaban atau belum? Kami tinggal tombol saja nih, semua diperiksa. Cuma kami masih mikirkan pejabat-pejabat lama yang akan terseret dan mereka sadar itu salah. Mereka sekarang masih tarik ulur aja. Cuman masalah kan yang jadi apa sekarang nih, uji kompetensi sekarang akhirnya masa transisi lagi. Ada perubahan lagi, Pak, ya? Ada perubahan lagi. Karena kami kemarin sudah belak-belakan kan dengan menteri dan kami sudah sampai Pak ke MK juga. Ini lagi ada perubahan di MK. Kalau MK nanti mengatakan uji kompetensi itu memang harus sesuai dengan undang-undang. Karena undang-undang begini, undang-undang uji kompetensi itu, uji kompetensi dilakukan nanti dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan lembaga tersertifikasi lainnya. Oke, lembaga tersertifikasi lain ini maksudnya pihak ketiga, Pak, ya? Yang ketiga. Oke. Itu yang kolegium tadi itu kalau memang dia kan. Oke. Yang disertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Justru penerapannya malah kampus tidak dilibatkan, malah perguruan tinggi ya, Pak, ya? Tidak. Itu yang kita perjuangkan dari tahun 2014 nggak salah. Udah cukup lama juga berarti, Pak. Berarti ada berapa banyak sertifikasi Ya, yang... bahkan sudah sampai ribuan korban dari uji kompetensi ini. Yang menjadi retaker, yang sampai 10 kali pun dia gagal terus. Kan kasihan, orang udah tamat dan apalagi sekarang yang lebih celaka yang lagi sebagai exit exam. Apa itu, Pak? Exit exam gini, kami yang menyekolahkan, yang mengajar 4 tahun nih anak-anak sekolah, begitu selesai sekolah diuji oleh uji kompetensi hanya 3 jam. Ya. Begitu tidak lulus uji kompetensi dia nggak bisa wisuda. Oh. Jadi Dari mana letaknya kampus ini? Kewenangan kampus. Loh, kampus kan diakreditasi. betul. Dosennya sertifikasi. Apa lagi salahnya? Ini sama aja pendidikan 4 tahun diuji cuma untuk 3 jam, Ya. dipertaruhkan untuk 3 jam gitu, Iya. Pak, ya? Oke. 4 tahun dipertaruhkan 3 jam. Saya berani ngomong begitu. Saya sering ngomong begitu di kementerian tuh. Saya ngomong belak-belakan aja di kementerian. Kalau udah rapat dengan kementerian, saya belak-belakan aja ngomong. Berarti itu sedang ada perubahan saat ini itu, Pak? Atau Transisi. transisi Karena ya? aja yang ini akhirnya dibekukan, dibuat transisi baru lagi. Nah ini sebelum ini siap semua yang baru, aturan baru. Aturan barunya. Oke. Sekarang masa transisi. Lanjut, Pak, untuk mahasiswa nih, Pak, mahasiswa dan mahasiswi. Ada nggak sih program di Baitur Rahim tuh yang mendorong mahasiswa dan mahasiswinya ke riset non akademik gitu, Pak? Kayak pengembangan diri dan lain-lain. Menarik gitu. nih. Ya. Barusan kami rapat itu. Oh, tadi, Pak, ya? Barusan saya rapat Oke, itu tadi. Bahwasanya kita ada tugas akhir itu ada 8 jenis. Ya, salah satu itu tadi ada ikutin kegiatan-kegiatan yang kayak BEM tadi. Oke. Yang tadi mau kan itu tidak ada lagi tugas akhir. Oh. Nanti dia tinggal upload ke apa? Cinta 456 Pak saya. Itu tidak ada lagi ujian. Oke. Tidak ada lagi. Jadi bebas dia sudah. Secara detail nanti ada nanti di dalam peraturan panduan nanti. Oh, berarti diatur di dalam aturan Ya, kampus, sudah Pak, ya? kita sudah atur tadi. Baru saya rapat itu bahas tentang mengenai persiapan untuk tugas akhir mahasiswa bagi mahasiswa yang aktif, yang ikut kegiatan misalnya ada kejuaraan apa, misalnya di kejuaraan apa gitu ya. Ya, olahraga, Pak, ya, bentuknya. Itu kita kita nilai. Oh, tetap jadi nilai Asal ada plus, aja Pak, juara, ya? kita nilai, kita bikin apa, nah nanti dia tidak perlu lagi ada tugas akhir gitu. Jadi nggak ada skripsi lagi gitu bahasanya, Pak? Atau tetap ada, Pak? Skripsi itu bagian dari itu. Jadi Oh, tugas akhir tuh oke. ada 8, salah satu skripsi. Ada jurnal, ada segala macam gitulah. Nah, termasuk rekognisi yang dia pernah capai, itu kita nilai. Nilainya masuk ke dalam Sinta segini gitu. Nah, jadi dia sudah otomatis nggak perlu lagi dia melakukan hal-hal riset segala macam. Karena sudah dianggap dia menyelesaikan yang tidak mungkin orang lain bisa selesaikan juga. Oke. Kan prestasi itu Iya, kan. Ya, kalau dulu kan tidak ada prestasi itu diapresiasi kan. Cuma sekali kasih piagam doang kali kan. Kalau sekarang pemerintah sudah memberikan keleluasaan seperti itu. Berarti individualnya tetap terhitung, Pak, ya? Ya, jadi lebih mudah mahasiswa untuk ke depan jadi tidak monoton menjadi skripsi aja. Apalagi mohon maaf ya skripsi sekarang ini kan dalam tanda petik lah ya. Iya. Hampir semuanya nggak ada yang mereka kerjain itu. Ya kan? Ya, karena emang Indonesia belum seketat di luar negeri. Oke. Yang mengenai plagiat ya. Itu kan pakai Turnitin, Nah, ya, pakai Turnitin ya, Pak, ya? Kita ada, cuman kalau kita gitu mungkin
berapa persen lah paling yang aslinya kan. Iya. Karena emang semenjak ada peraturan ini ya rasanya nggak perlu lagi lah kita harus seperti itu betul gitu kan. Nah, cukup dengan tugas akhir bisa mereview jurnal-jurnal baik lokal maupun nasional maupun internasional kan. Kemudian juga kalau untuk mahasiswa baru kita sebelum mereka kuliah itu kita kasih pembekalan yang lumayan luar biasa lah ya. Iya. Termasuk salah satunya yang kita kembangkan dari 2006 yaitu mengikuti training ESQ. Jadi mengasah ketajaman emosional dan spiritualnya. Oh, oke. Itu mahasiswa baru wajib itu Semua Pak, wajib, ya? maba wajib itu. Dan itu salah satu di Jambi. Nggak ada yang kampus lainnya. Kampus lain belum ada yang menerapkan, Ada Pak, pernah ya? dulu satu kali, 2 kali, habis itu udah hilang. Karena memang biaya lumayan besar. Biaya lumayan besar. Terus Ya juga kalau apalagi dengan kondisi saat sekarang ini kan terjadinya promosi yang tidak sehat antara perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta sekarang sangat tidak sehat persaingan sekarang ini. oke. Ya, Penyebabnya. sangat tidak sehat. Kenapa? Jumlah yang akan masuk itu sedikit, perguruan tingginya Semakin banyak, Pak. makin banyak. Oke. Itu jadi akibatnya. Dan satu lagi, contoh yang paling simpel saja. Kita belum kuliah nih. Ya, kita belum kuliah. Belum daftar. Dijamin nilai 3, sekian. Ya. Gimana itu kok bisa seperti itu gitu. Oke, ya. Itu persaingan yang udah nggak sehat lah, Nggak Pak, sehat ya? lah kan gitu Iya. kan. Kalau masalah harga sih oke lah. Kalau harga sih oke. Cuman kalau nilai kan, uang kuliah aja belum. Masuk aja belum, udah dijamin nilai sekian. Iya. Berarti tanpa sekolah pun bisa dapat nilai segitu. Tanpa dia datang Masuk pun. nggak masuk pun Masuk 3 nggak masuk gitu, Pak, ya? 3, sekian kan. Oke. Padahal kalau kami di Baitur Rahim ini, kami dari tahun sebelum-sebelumnya tidak pernah di bawah 3,6. Angka rata-rata lulusan kami itu 3,6 itu tidak ada di bawah itu. Tapi kami nggak pernah publish nggak. Karena apa? Kalaupun dipublish, bahasanya bukan bahasa dijamin segitu. Berdasarkan tahun sebelumnya IPK kami segini. Itu lebih relevan daripada Langsung belum tahu-tahu udah dijamin gitu, dijamin. Pak, ya? Berapa kali kalap kawan kan? Iya. Udah ketakutan duluan ya, Pak, ya? Iya. Berani ngejamin dia. Terakhir nih, Pak, kan banyak ya perguruan tinggi swasta gitu. Apa sih yang buat Baitur Rahim ini lebih bisa dikatakan lebih unggul lah daripada universitas swasta lain gitu di Jambi khususnya? Kami masih komitmen dengan sistem pendidikan yang ada. Kemudian peningkatan dosen dan juga kita punya rumah sakit yang mensupport kegiatan kita. Ditambah lagi dengan nama Baitur Rahim yang bermula dari awal Baitur Rahim ini yang pertama kali swasta di Jambi. Iya. Jadi sudah punya nama lah gitu. Iya, Dan udah kami terus mempertahankan nama itu dengan sebaik-baiknya, termasuk memberikan sistem pengajaran kepada dosen. Jadi saya langsung turun untuk bagaimana cara menghadapi atau mengajar mahasiswa di lapangan. Karena begini, saya produk lama nih. Ya kan? Yang zaman dulu tuh cara ngajar kan beda tuh. Iya, Ya kan? betul. Kalau zaman sekarang nggak bisa lagi. Hmm. Nggak bisa lagi diterapkan dengan sistem yang saya dulu. Iya. Kalau sistem saya dulu udah kabur semua. Udah nggak jalan, udah nggak relevan lah gitu, nggak Pak, ya? relevan Ya, sekarang kan. betul, Nah, betul. ya itu yang saya sampaikan. Karena saya juga banyak ikut pelatihan-pelatihan kan. Termasuk sharing dengan kawan-kawan pimpinan perguruan tinggi lain. Sering tukar pikiran atau kunjungan-kunjungan gitu kan. Nah, jadi di situ bertambah juga akhirnya saya sampaikan ke dosen tata caranya bagaimana, tidak boleh begini, harus begini. Apalagi sekarang kan kurikulum kan OBE. OB itu apa, Pak? Saya lupa panjangannya. Oh, Itu berbasis ke mahasiswa. Oh. Jadi kita ini hanya fasilitator. fasilitator aja, Iya. Pak. Bukan jadi kita yang jadi pusatnya bukan. Bukan. Tapi mahasiswa. Mahasiswa pusatnya, kita Kita fasilitatornya gitu. mengarah-arahkan. Lebih ke diskusi berarti, Pak? Iya, ya, lebih banyak nanti. diskusi. Oke. Pun Bapak tadi bilang Bapak pelatihan, ilmunya dibagi lagi ke bawah gitu, Iya. Pak. Artinya ke teman-teman dosen sekalian Iya. gitu ya. Terakhir mungkin ada pesan-pesan, Pak, sebelum kita tutup. Ini diskusinya menarik nih, mulai dari sejarah sampai ke keluh kesah ya, Pak, ya, bahasanya ya. Perlu inilah pemerintah juga perlu perhatian khusus kepada univ-univ swasta dan penerimaan mahasiswa yang semakin lama semakin sedikit gitu kan, terutama di tahun ini. Bukan masalah di Jambi saja, tapi melainkan masalah di seluruh Indonesia ya, Pak, ya. Seluruh Indonesia. Pesan-pesan dari Bapak mungkin? Baik, kalau saya kenapa banyak mengetahui mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Jambi dan Indonesia, ya karena saya ngikuti pengurus pusat di APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, yang beranggotakan 4.500 PTS Di Indonesia. Indonesia. Kemudian mengerucut ke bawahnya yaitu HPTKes, Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia.
Dan saya ketua dulu di wilayah Jambi, saya ketua sampai hari ini. Tapi di nasional saya juga sebagai wakil ketua 3. Kemudian ABPTSI, ada lagi Aperti, itu yayasan. Saya juga di situ terlibat di situ gitu kan. Jadi banyak permasalahan-permasalahan itu saya tahu, saya pahami, kemudian juga saya juga ikut dalam perjuangan-perjuangan untuk bagaimana mensejahterakan perguruan tinggi swasta. Apalagi dana pemerintah yang selama ini APBN yang 20% itu kan yang masuk ke swasta tuh paling banyak 10-20% itu. Se-Indonesia itu Pak? Indonesia. Oh. Apalagi mohon maaf betul. KIPKA itu kan harusnya kan Dikti yang ngeluarkan. Ini kan politik sekarang banyak. Oke. Dan itu, susah ngomong lah. Ya, kalau kita bicara mau terbuka gitu ya kan, bobrok sekali gitu. Saya kemarin ditawari 100 KIPKA. Per KIPKA diminta 6,5 juta per kepala. Sementara KIPKA ini kan untuk masyarakat yang susah ini. Maka kami kemarin di pertemuan dengan Pak Menteri Aptisi kemarin, kami sampaikan klausul itu salah satu tuntutan kami. Jadi kementerian yang mengelola sendiri gitu Pak ya? Atau gimana? Kasihlah kami gitu. Sementara mereka minta 6,5 juta per kepala. Paling kecil 4 juta Pak. Kan, serasa gimana gitu ya. Tapi enggak apalah. Ya, inilah bangsa ini kan. Itu ya makanya saya orang politik gitu. Cuman karena masih orang pendidikan gitu ya, idealisme masih tinggi sekali gitu. Makanya saya nggak mau main duit jadi waktu kampanye pun nggak main duit, saya mau pilih ayo enggak sudah bilang kan. Murni aja Pak ya. Murni aja lah. Ternyata murni memang tidak ada dapat suara. Bukan curhat ya. Tapi inilah karena bangsa kita ini, rakyat kita ini pragmatis, instan. Setuju Pak. Karena instan itu pragmatis, jadi akhirnya semua selesai dengan uang. Akibatnya ya inilah jadi bangsa seperti ini. Beberapa anggota-anggota dewan kita pun mengakui kan bahwa money politik itu memang terjadi di Indonesia. Tidak bisa gitu, dihindari. Iya, tidak bisa dihindari gitu. Saya aja waktu kampanye dibilang, Bapak kan dapat jabatan, dapat suara, kami dapat. Oh. Kalau Bapak kami sekarang, gitu, kami pilih Bapak. Oke, siap, terima kasih. Ada tanda-tanda lagi tidak? Oh, bahkan masyarakat pun udah sampai kayak gitu sudah fair-fairan gitu. Ya, berharap Indonesia lebih baik ke depan. Kita sama-sama berupaya. Ya, itulah fungsi kami sebagai dunia pendidikan, menyampaikan hal-hal yang benar gitu kan. Bahwasanya kita harus merubah. Pak dulu kan pernah dia menyampaikan Permadi itu yang udah meninggal itu. Undang-undang mengatakan rakyat terlantar akan diurus oleh negara itu kan. Nah, ya kan? Itu undang-undang dasar itu Pak. Ya, undang-undang dasar kan mengatakan gitu. Diurus betul gitu. Diurus sampai tetap eksis sebagai orang susah gitu kan. Dipelihara Pak. Dipelihara ya. Orang miskin dan anak terlantar gitu-gitu. Dipelihara oleh negara gitu kan. Nah, dipelihara betul seperti itu kan. Ya, definisi memelihara kan artinya tetap dia buat ada sampai berkelanjutan ya Pak. Ya, mudah-mudahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak kita Prabowo ini Indonesia semakin baik, apalagi kita melihat ada banyak hal positif sekarang saya lihat dengan kepemimpinan beliau. Kita dukung beliau. Semoga 5 tahun ke depan ini, 5 tahun ini Indonesia ada perubahan yang luar biasa. Tapi yang paling penting bagi kami adalah pendidikan, Pak. Pendidikan itu paling penting sekali. Karena Jepang hanya ada waktu sebentar, waktu di bom Hiroshima, Nagasaki. Yang pertama dikumpulkan oleh Kaisar Hirohito, yaitu kumpulkan para guru. Para guru, betul. Tidak para pejuang, tapi para guru. Yang dia sekolahkan ke Amerika dan pulang, dia membawa perubahan. Membuat negara itu maju akhirnya, Pak ya. Iya. Karena terus terang saja ya, politik yang tidak menarik untuk diangkat pendidikan. Politik yang paling menarik untuk diangkat adalah pembangunan. Infrastruktur. Karena nampak kan? Iya, karena terlihat ya. Kalau pendidikan butuh sekolah sekarang nih 10 tahun ke depan baru ada hasil. Iya. Dia jangka panjang ya. Jangka panjang. Kelihatan ada proses di pendidikan itu, ada proses baru kelihatan hasilnya gitu kan. Iya. Kalau istilahnya pembangunan itu kan ya 1 tahun proyek udah kelihatan kan perubahannya. Penutup yang cukup menarik dari Pak Rektor kita, Pak Dr. Vilius Chandra SE MM ya Pak ya? MM di podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Vilius dan teman-teman semua yang menonton. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menginspirasi dan bisa membuat terutama pemerintah berbenah perihal pendidikan dan sampai tingkat bawahnya itu perlu dibenahi. Semoga para mahasiswa dan mahasiswi juga bisa
membawa perubahan ke depannya untuk negara ini. Terima kasih ya Pak ya. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar undur diri. Terima kasih.